Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ketiga dari dawuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwasanya orang yang mendapatkan anugerah Allah bisa menjalankan 10 perkara yang di bawah ini akan selamat dari bencana ataupun penyakit-penyakit hati, ataupun bisa mendapatkan muqarrabin atau status derajat muttaqin. Yang ketiga, wasalisu fakrun daimun ma'hu zuhdun khadir. Orang yang kondisinya dalam keadaan fakir tapi di situ disertai dengan sifat zuhud. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya masyarul fuqara u'tullaha ridha min qulubikum tadaffaru bisawabi faqrikum illa wa illa fala. Dawai Kanjeng Nabi, orang-orang yang fakir, golongan-golongan orang yang fakir, nrimo atimu ning takdire pangeran, maka kamu akan mendapatkan pahala dari kefakiran diri kamu. Wa illa fala. Apabila kita tidak bisa menerima kondisi kita yang dalam keadaan fakir, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari kefakiran itu sendiri. Qala ba'dul hukama istighna'uka 'anil syai' khairu min istighna'ika bi. Nah, ketidakketergantungan kita terhadap sesuatu, dalam arti tidak butuhnya kita terhadap sesuatu, itu lebih baik daripada kita ada ketergantungan atau butuh dengan sesuatu tersebut. Istilahnya kalau kita ini nanti tidak butuh, dalam arti merasa diri kita itu cukup dengan Allah, maka kita akan merdeka. Tapi kalau kita itu butuh dengan sesuatu selain Allah, maka kita akan menjadi ada beban, atau bahkan bisa dikatakan abdus syai' atau hambanya sesuatu. Hidup kita akan susah dan tidak akan bisa bebas. Warabi'u, seterusnya yang keempat, fikrun daimun mahu batnun ja'i. Selalu kita tafakur terhadap kekuasaan Allah, tafakur terhadap makhluk-makhluknya Allah yang disertai dengan perut yang lapar. Kenapa tafakur di sini dikatakan atau disertai dengan batnun ja'i? Karena kalau kita tafakur dalam keadaan perut yang kenyang, wis mesti isinya dunia, isinya bisnis dan lain sebagainya. Tapi kalau tafakur dalam keadaan perut kita lapar, ini akan mudah untuk tafakur terhadap kekuasaan-kekuasaan Allah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi kulli syai'in wala tafakkaru fi dzatillah. Nah, disinilah. Jadi kita dianjurkan untuk tafakur terhadap segala sesuatu atau tafakur terhadap makhluk-makhluknya Allah. Tafakkaru fi kulli syai' wala tafakkaru fi dzatillah. Sehingga jangan sampai kita tafakur terhadap zatnya Allah. Fa inna bainas sama'i sabi'ah ila kursihi sab'ata alafin nur wa huwa fauqa dzalik. Krono apa? Krono antarane langit
yang paling atas, langit sabitu, menuju kursi nih Gusti Allah, itu ada tafawut 700.000 cahaya, atau istilahnya itu bisa dikatakan 7.000 cahaya. Nah, padahal wa fauqa dzalik Gusti Allah itu masih di atasnya. Sehingga istilahnya itu jauh sekali, sehingga kita tidak gaduh, tidak akan mampu untuk tafakur zatnya Gusti Allah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu faqan yahsabuhum nasu mardo wa ma hum bimardo. Duh. Sore. Hmm. Oh, benar ya? Benar. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam rahimallahu qauman yahsabuhumun nasu mardo wa ma hum bimardo. Allah memberikan kasih sayangnya kepada suatu kaum yang mana kaum tersebut disangka oleh manusia dalam keadaan sakit padahal dia tidak sakit. Maksudnya di sini bahwasanya orang yang terlalu dekat dengan Allah, orang yang khawatir dengan Allah, ada ketakutan dengan Allah, dia akan kelihatan pucat, dia akan kelihatan sakit, kurus dan lain sebagainya karena ibadah kepada Allah padahal dalam kondisi sakit. Nah, inilah yang dikatakan rahimallahu qauman yahsabuhumun nas mardu wa ma hum bimardu. Rawahu Ibnul Mubarak. Yang kelima wal khamisu haznun daimun mau khaufun muttasil. Susah, yang selalu susah, yang disertai dengan takut kepada Allah. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam lau ta'lamuna ma lakum indallah la ahbabtum antasdada faqatan wa hajatan. Nah, di sini dawai Rasulullah, kalau diri kamu tahu bahwasanya apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan, apa-apa yang kita punya ini adalah milik Allah, itu dari Allah, maka otomatis diri kita akan tambah butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mar'i ilman ayyahshallaha wa kafa bil mar'i jahlan ayyu jaba bi nafsi. Jadi orang itu akan kelihatan pandai. Nah, wong kuwi dikatakan pinter cukup dengan kita melihat bahwasanya dia itu takut kepada Allah. Nah, orang itu akan tampak kelihatan bodoh kalau dia itu dalam amalnya selalu mengagungkan dirinya sendiri. Dalam arti punya sifat ujub binafsih, sifat sombong, mengunggulkan dirinya sendiri. Jadi istilahnya itu wong kula wedi karo Gusti Allah, punya sifat rasa khauf datang Allah. Nah, wis menunjukkan kalau dia itu orang yang berilmu. Senajan toh posisinya dia itu kelihatannya wong alim, tapi kalau dirinya atau haliyahnya itu selalu mengagungkan dirinya sendiri, jelas menunjukkan orang tersebut kelihatan bodohnya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innama yadkhulul jannah may yarjuha wa innama yastanibun nar may yakhafuha wa innama yarhamullahu man yarham. Hanya orang-orang yang masuk dalam surga, orang-orang yang masuk dalam surga itu hanya orang-orang yang mengharapkannya, orang-orang yang menginginkannya. Dan orang yang tidak masuk neraka atau jauh dari neraka itu hanya orang-orang yang takut
terhadap perbuatan amal-amal yang arahnya kita masuk dalam neraka. Wa inna ma yarhamullahu mayarham, dan Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah itu hanya orang-orang yang bisa mengasihi orang lain. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang punya sifat belas kasih. Kemudian wasadisu ilauna al-Fatihah. Ya kada butuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.